Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semangat belajar. Hari ini kita akan belajar pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan bab yang kelima. Sebelumnya, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Selesai. Bab yang kelima, yaitu mengenai kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Materi tentang kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan, part yang kedua. Menu pembelajaran hari ini. Mari kita menuju ke tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini diharapkan siswa dapat mendeskripsikan arti dan makna kerjasama di berbagai bidang kehidupan. Dengan materinya, mari kita simak. Amatilah gambar ini anak-anak. Kira-kira beberapa gambar ini mengenai tentang apa? Gambar ini menjelaskan tentang berbagai hal tentang kerjasama di berbagai bidang kehidupan. Mari kita simak menuju pembahasannya. Bentuk kerjasama atau gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dapat nampak dalam kehidupan sosial politik, ekonomi, keamanan, dan pertahanan, dan kehidupan umat beragama. Nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan itu merupakan nilai-nilai Pancasila yang mendasari kerjasama atau gotong royong dalam kehidupan bernegara. Yang pertama, kerjasama dalam bidang politik. Anak-anakku, kerjasama dalam bidang kehidupan sosial politik. Landasan kehidupan sosial politik masyarakat Indonesia adalah sila keempat, yaitu berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat Pancasila pada prinsipnya menegaskan bahwa bangsa Indonesia akan terus memelihara dan mengembangkan semangat bermusyawarah dalam perwakilan. Bangsa Indonesia akan tetap memelihara dan mengembangkan kehidupan secara demokrasi. Permusyawaratan adalah suatu tata cara khas kepribadian Indonesia untuk merumuskan dan memutuskan suatu hal berdasarkan kehendak rakyat, hingga tercapai keputusan yang berdasarkan kebulatan pendapat atau mufakat bersama. Sedangkan perwakilan adalah suatu sistem dalam arti tata cara prosedur mengusahakan turut serta rakyat mengambil bagian dalam kehidupan bernegara, antara lain dilakukan dengan melalui badan-badan perwakilan rakyat. Selanjutnya, kerjasama dalam bidang ekonomi. Kerjasama dalam bidang kehidupan ekonomi. Dalam kehidupan ekonomi, kerjasama digambarkan pada pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi pajak dan pungutan lain yang bersifat pemaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Pajak digunakan oleh negara untuk membiayai pembangunan nasional anak-anak. Dengan demikian, pembangunan nasional untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat itu dibiayai dari pajak. Setiap wajib pajak secara bergotong royong itu gunanya untuk membiayai pembangunan nasional melalui pajak yang dibayarkan oleh semua rakyat yang ada di Indonesia. Di sini pajak itu bukan untuk negara sendiri, tapi melainkan untuk negara dan dikembalikan oleh masyarakat untuk pembangunan nasional yang kepentingannya juga untuk mensejahterakan masyarakatnya. Kemudian pada pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Hal ini berarti dalam kegiatan usaha ekonomi itu digunakan prinsip kerjasama saling membantu dalam usaha demokrasi ekonomi untuk mencapai kesejahteraan bersama dan secara adil. Wujud badan usaha yang diharapkan dalam pasal ini adalah koperasi anak-anak. Asas kekeluargaan dalam koperasi ini mencerminkan adanya kesadaran untuk melaksanakan kegiatan koperasi oleh, dari, dan untuk semua anggota di bawah pengurusan koperasinya. Yang selanjutnya, kerjasama dalam bidang pertahanan dan keamanan. Kerjasama dalam bidang kehidupan pertahanan dan keamanan negara itu terdapat pada 30
Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang 1945 yang berbunyi tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Selain itu, juga terdapat pada pasal 27 ayat 3 yang berbunyi setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Anak-anak, bela negara itu adalah sikap mental yang dimiliki seorang atau sekelompok orang untuk ikut serta dalam usaha melindungi dan mempertahankan keberadaan bangsa dan negara. Bagi bangsa Indonesia, bela negara adalah hak dan kehormatan sebagai warga negara sekaligus merupakan kewajiban hukum yang harus dijalani oleh setiap warga negara Indonesia. Kesadaran bela negara sendiri itu mengembangkan nilai kenegaraan yang diperuntukkan pada pembangunan sistem pertahanan negara yang terdiri dari 5 dasar bela negara. 5 dasar bela negara tersebut yaitu pertama, cinta tanah air, yang kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara, yang ketiga, keyakinan Pancasila sebagai falsafah dan ideologi negara, yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan yang kelima, memiliki kemampuan awal bela negara secara fisik maupun non-fisik. Ini ada 5 nilai dasar dalam bela negara. Yang selanjutnya, kerjasama dalam bidang antar umat beragama. Anak-anak, kerjasama antar umat beragama di sini diatur dalam pasal 29 ayat 2 yang berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Ketentuan pasal tersebut mengandung pengertian adanya jaminan negara atas hak kebebasan penduduk untuk memeluk agama dan beribadah menurut agama yang dianutnya. Kerjasama antar umat beragama ditandai dengan adanya sikap-sikap sebagai berikut. Yang pertama, saling menghormati umat seagama dan berbeda agama. Yang kedua, saling menghormati lembaga keagamaan yang seagama dan berbeda agama. Yang ketiga, sikap saling menghormati hak dan kewajiban umat beragama. Dengan demikian, ketentuan pasal tersebut mengandung pengertian adanya jaminan negara atas hak kebebasan penduduk untuk memeluk agama dan beribadah menurut agama yang dianutnya. Dalam mengembangkan sikap kerjasama di berbagai bidang kehidupan masyarakat ini anak-anak, setiap warga negara itu harus menghindari sikap-sikap tidak terpuji. Jadi, dalam berbagai kerjasama bidang kehidupan sosial, politik, ekonomi, pertahanan, keamanan, dan agama itu harus menghindari beberapa sikap. Yang pertama, sikap fanatik. Sikap fanatik yang sempit, yaitu sifat yang merasa diri sendiri paling benar. Yang kedua, sikap individualis, yaitu sifat yang lebih mendahulukan kepentingan sendiri. Yang ketiga, sikap eksklusivisme, yaitu sikap selalu memisahkan diri dari kehidupan sosial di masyarakat karena adanya jurang pemisah akibat perbedaan suku bangsa, adat istiadat, agama, dan bahasa daerah. Dan yang keempat, sikap primordialisme, yaitu perasaan kesukuan yang berlebihan. Ini adalah beberapa sikap yang harus kita hindari dalam menjalin kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Kita menuju kesimpulan pembelajaran hari ini anak-anak. Kesimpulan pembelajaran hari ini yaitu kerjasama merupakan kegiatan atau usaha yang dilakukan 2 orang lebih untuk mencapai tujuan bersama. Dalam mengembangkan sikap kerjasama di berbagai bidang kehidupan, masyarakat, setiap warga harus hidup menghindari sikap fanatik sempit, sikap individualis, sikap eksklusivisme, sikap primordialisme. Anak-anak, ini yang dapat saya disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, tetap semangat belajar. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.